Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan seterusnya. Nanti kami baca ayat pertama dan selanjutnya langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, menyembahlah kalian pada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan pada kalian. Allah, Tuhan kalian itu adalah zat yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan pada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, supaya kalian takut pada Allah. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita diperintah oleh Allah untuk menyembah padanya, supaya kita tidak berat diperintah oleh Allah. Terlebih dahulu diingatkan rezeki atau nikmat yang Allah berikan pada kita. Di ayat ini disebutkan nikmat pertama yang diberikan pada kita, yaitu kita ini diciptakan oleh Allah. Jadi nanti dulu diberi makan, diberi apa itu ya. Kalau kita tidak ada, mau makan, siapa yang mau makan gitu ya. Jadi kita diciptakan, jadi kita ada. Kita diadakan oleh Allah dari tidak ada. Allah yang menciptakan kita. Begitu juga orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan seterusnya sampai kepada nenek moyang kita, itu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Walaupun di luar sana ada yang mengaku kami bukan keturunan manusia, kami keturunan monyet katanya. Evolusi, monyetnya berubah jadi orang, orang jadi monyet, monyet jadi orang lain. Tapi ternyata monyet sampai sekarang masih ada, tidak berubah lain. Dan orang tidak ada yang berubah jadi monyet, kecuali yang dikutuk oleh Allah jadi kera. Itu orang Yahudi di zamannya Nabi Daud. Jadi setelah kita disadarkan oleh Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka muncul kesyukuran di hati kita. Wah, iya, saya sudah diciptakan oleh Allah, maka saya ini menyembah Allah itu rasanya tidak berat, karena saya ini sudah diciptakan oleh Allah. Nenek moyang saya, orang tua saya, semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, dengan kita disadarkan melalui nikmat yang Allah berikan pada kita, akhirnya kita dengan rela, dengan senang hati menyembah kepada Allah. Dan itu nanti akan memunculkan rasa takwa atau ketakwaan, di mana ketakwaan ini adalah derajat yang tinggi nanti di sisi Allah, surganya pun akan tinggi nanti di sisi Allah. Atau takwa itu pengertian aslinya itu takut. Ini maksudnya kamu supaya takut pada Allah. Takut pada Allah itu bukan takut dengan surganya, tapi takut dengan siksanya. Kamu harus takut pada Allah. Karena kalau tidak mau menyembah Allah, ini caranya dengan takut itu adalah dengan menyembah Allah. Kalau tidak menyembah Allah, berarti kamu tidak takut pada Allah, nanti akan kena siksa. Itu secara represif atau secara menakut-nakutinya Allah seperti itu. Dan ada cara persuasifnya. Allah mengingatkan nikmatnya tadi. Yaitu bahwa kalian sudah diciptakan oleh Allah, nenek moyang kalian pun diciptakan oleh Allah. Kalaupun itu masih tidak mempan, kamu supaya takut. Karena nanti kamu akan diancam dimasukkan ke neraka. Maka kita sebetulnya tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, harus menyembah Allah, tidak boleh atau tidak bisa tidak menyembah Allah. Sebab kalau kita tidak menyembah Allah, bahayanya di kita, susahnya di kita, merananya di kita, ruginya di kita. Untungnya tidak ada. Kemudian kalau kita menyembah pada Allah, ya jelas untung, ruginya tidak ada. Bahwa Allah tidak akan merendahkan kita, justru akan memuliakan pada kita. Allah tidak akan menyengsarakan kita, justru Allah akan membahagiakan kita nanti di surga. Jadi berarti
Kita itu ya menyembah Allah itu berarti kita ini mencintai diri kita, mau berusaha membuat diri kita itu bahagia, senang, dan memilih kesenangan, kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Itu berarti definisi kita menyembah Allah itu berarti menyenangkan diri kita, membahagiakan diri kita sendiri untuk masa yang sangat lama. Nah, itu di akhirat nanti dalam surga. Kemudian Allah mengingatkan lagi rezekinya, nikmatnya. Allazi ja'ala lakumul ardu firasya. Allah adalah zat yang telah menciptakan untuk kalian bumi dihamparkan. Bumi yang dihamparkan. Was-samaa'a binaa, dan langit sebagai atapnya. Jadi bumi ini didatarkan gitu ya, walaupun ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang sungai, ada yang laut, ada yang palung dan sebagainya, ada yang tinggi ya, ini bukit, gunung dan sebagainya. Itu dihamparkan, bukan bulat maksudnya. Bumi ini bukan bulat tapi dihamparkan. Sebab atapnya itu ya langit. Kalau bumi bulat berarti langitnya juga bulat lah ini kan. Lagi pula ya kita mana bisa akrobat. Emang kita ini akrobat berdiri di sisi 90 derajat di samping bumi bulat. Dan ini orang Indonesia ya, kepulauan Indonesia ini, Asia Tenggara ini ya berada di sisi sisi 90 derajat. Mustahil kita bisa berdiri. Kalau mau coba jalan aja di dinding, nggak bisa, nggak akan bisa. Ini bumi didatarkan Allah, jadi kita nyaman tinggal di bumi ini. Nah ini berdiri bisa, duduk bisa, berbaring bisa. Bu kalau di bumi bulat tadi kita di samping tadi nggak bisa berdiri, duduk aja ngelundung, ngelundung, berbaring aja ya ngelundung juga nih. Jadi kita nyaman, diberi tempat yang nyaman di bumi ini. Ada air, ada daratan. Ada air, ada daratan, ada udara. Tidak repot-repot kita bikin udara. Kemudian ini apa? Allah menciptakan langit. Kalau bumi kita sudah tahu sendiri manfaatnya. Bisa untuk tempat kita membangun rumah atau kediaman ya, bisa untuk bercocok tanam, ini bisa untuk macam-macam. Kalau mau diceritakan fungsi bumi ini ya tidak selesai lagi nih. Nah mungkin langit kita belum tahu apa gunanya langit ini nih. Ini ada langit hujan tetap kehujanan, lah ini panas tetap kepanasan, lah ini pasti ada rahasianya. Kalau tidak ada langit mungkin ya udaranya menjadi panas dan sebagainya. Yang jelas yang Allah ciptakan itu ada manfaat untuk kita. Paling tidak selama ini kita memanfaatkan langit itu adalah kita melihat langit yang biru gitu ya. Nah ini. Jadi kita taunya gitu ya, kita sudah merasakan nikmat dengan melihat itu, sudah merasakan nikmat. Memegang belum pernah, jalan-jalan ke sana juga belum pernah. Nah ini. Mau naik apa kita ke sana ini. Nah ini. Jadi kita tambah syukur lagi nih. Diingatkan nikmatnya Allah, kita jadi tambah syukur lagi. Waduh iya ya, kita ditempatkan. Kalau Allah sekedar menciptakan, terus kita disuruh cari rumah, cari tempat sendiri. Ini namanya tidak bertanggung jawabnya Allah ini. Nah ini kita diciptakan, kemudian diberi tempat ini. Dimana tempat yang Allah siapkan di bumi ini memenuhi semua kebutuhan kita. Mau makanan ada makanan, mau minuman ada minuman, mau ini gizi hewani kan ada, nabati ya ada. Buah segala macam buah ya ada, yang senang asam ada asam, yang senang manis ada manis. Nah, ini. Jadi kita tambah syukur lagi, iya ya, masya Allah, Allah telah menciptakan bumi tempat kita tinggal ini dengan segala kelengkapan untuk memenuhi kebutuhan kita. Wa anzala minas sama'i ma, Allah telah menurunkan dari arah langit air hujan. Air hujan itu pol ini. Dulu ya, kami masih kecil ya, mungkin orang yang belum paham, belum mengerti. Ketika hujan itu rata-rata ini bukan dulu. Kalau dulu zaman anak-anak senang. Ini orang-orang yang sudah dewasa ini malah dia turun hujan itu marah. Ini apa hujan ini, mau kerja urung, mau ngantar anak sekolah ya repot ini, pakai motor ini, kalau pakai mobil ya mau jemur pakaian enggak jadi, ini apa. Nah ini dia melihat sisi itu. Salah itu sebetulnya. Kalau ditimbang dengan nikmatnya diturunkan hujan oleh Allah, manfaat yang bakal kita dapat dari turunnya hujan itu maka walaupun ada kerugiannya tadi, jemuran basah atau tidak jadi jemur ya, jalan becek karena belum diaspal misalnya, itu mungkin ada kerugian. Tapi dibandingkan dengan rahmat yang Allah turunkan oleh hujan itu, tanaman jadi tumbuh sehingga kita bisa makan. Saya bukan Pak Tani, memang kita bukan Pak Tani,
Tapi kalau kita mau makan kan harus hasilnya dari Pak Tani. Dan emang kita mau nanam sendiri kan tidak ini. Nah maka ini dengan hujan, sayur ada, buah-buahan ada, beras ada, semua ada dengan hujan. Coba kalau tidak hujan, apa yang bisa hidup? Tidak ada yang bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup, hewan juga tidak bisa hidup, kita tidak bisa makan. Ini. Maka sebetulnya hujan itu ya sangat besar sekali rahmat yang Allah turunkan melalui hujan. Maka seharusnya kita turun hujan bukan istirja, bukan ini suatu musibah, tapi ini adalah rahmat Allah. Harus disyukur, alhamdulillah kalau hujan. Alhamdulillah kalau hujan. Walaupun ada mau kerja mau apa urung ya, enggak apa-apa. Ini. Boleh istirja ya boleh saja. Yang salah itu istirja tidak, apalagi bersyukur baca alhamdulillah ya tidak, malah misu-misu, malah marah-marah. Allah ini gimana ini? Kami mau nyari makan dihujani jadi batal, mau jualan es dihujani jadi tidak laku. Nah, itu sujon. Itu contoh ucapan yang tidak pantas, ucapan yang tidak perlu. Jadi istirja saja kalau memang kita merasa itu adalah suatu musibah. Kalau kita paham itu adalah rahmat Allah yang sangat besar manfaatnya bagi kita ini, dan resikonya sangat berat bagi kita kalau sampai tidak hujan ini. Nah harusnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah ketika hujan. Nah Allah ingatkan itu hujan itu loh, itu saya yang bikin, saya yang nurunkan kata Allah. Itu. Nah kita tambah syukur lagi pada Allah, tambah kita ibadah ini tambah ringan lagi karena kita diingatkan nikmat yang begitu banyak. Tadi kita tidak tahu, kita nyangka hujan itu ya turun aja gitu, turun aja dengan sendirinya. Nah, ini. Tidak, ternyata yang menurunkan itu Allah. Untuk siapa ya? Untuk kita. kita ya. Nah ini. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja maka mengeluarkan Allah, menumbuhkan maksudnya bihi dengannya air, sebabnya air minas samarat dari tumbuh-tumbuhan. Ini buah-buahan. Samarat itu buah-buahan. Buah. Ya yang kita makan nasi itu ya buah juga, buah beras. Ini. Atau buah-buah yang lain. Buah atau apapun tumbuh dengan adanya hujan karena tanahnya subur. Semua itu rizqan lakum, jadi rezeki bagi kalian. Nah, walaupun bukan punya kita, sawah kita tidak punya, beras beli. Ini sayur kita tidak punya kebun, mau makan sayur beli. Ini apa? Buah kita tidak punya kebunnya juga, mau makan beli. Walaupun beli. Itu namanya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Masalahnya kalau buahnya tidak ada, buahnya tidak ada, walaupun duitnya ada, nggak bisa kita makan duit. Kita anggap atau kita bayangkan saja duit ini buah, nih duit disusun panjang, anggap aja ini pisang, harus dimakan duitnya. Mana bisa? Rasanya tidak rasa pisang, ya. Terus bukan jadi manfaat seperti pisang yang dimakan, ini malah merusak isi perut kita. Nah maka walaupun beli, walaupun bayar, ya itu tetap saja rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Tidak terus kita ngomong saya tidak punya kebun, saya tidak punya apa kok. Ya memang walaupun kamu tidak punya kebun ya makannya ya tetap saja makan hasil kebun itu, walaupun kamu harus beli. Fala taj'alu lillahi andada, maka kalian jangan menjadikan lillah bagi Allah andadan persamaan. Maksudnya jangan berbuat musyrik, menduakan Allah. Allah kamu sembah, yang lain juga kamu sembah. Jangan. Apalagi Allah tidak disembah malah nyembah yang lain. Nyembah Allah ditambah menyembah yang lain saja itu ya musyrik. Ini Allah tidak senang. Apalagi Allah tidak kalian sembah, tidak sempat ibadah, tidak mau nyembah Allah, malah yang lain kamu sembah. Pekerjaannya itu loh, kamu sembah terus, tidak mau tinggal dari pekerjaannya, nyari duit itu selalu terus saja. Ini ibadah tidak kamu kerjakan. Pertama maksudnya itu ya pekerjaan menyembah selain Allah itu musyrik itu. Maka kalian jangan berbuat musyrik wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian tahu bahwa semua nikmat yang kalian dapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Allah lah yang telah memberi pada kalian. Seharusnya Allah yang kalian sembah. Dan ini berhala atau apa yang kalian sembah selain Allah tidak bisa memberi apa-apa. Kalian tahu seperti itu kok malah menyembah yang lain. Nah, kalian sudah tahu gitu. Kok malah nyembah yang lain? Atau kalian sudah tahu gitu, kenapa Allah disembah masih nyembah yang lain? Apa tidak cukup Allah saja? Cukup toh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, wa in, dan jika kuntum ada kalian fi raibin dalam ragu-ragu mimma dari apa-apa nazzalna yang telah menurunkan kami Allah ala abdina atas hamba kami maksudnya Nabi Muhammad yang Allah turunkan ini maksudnya Al-Quran. Kalau kamu masih ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad, faktu bisuratim mislih,
Fa'tu silakan mendatangkan di surat dengan satu surat saja, misli dari semisalnya Al-Qur'an. Silakan tandingi. Ini dulu di zaman Nabi Muhammad itu ada yang berusaha nandingi. Nyamai surat Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil. Hewan apa itu yang buntutnya kecil, qalil ini. Butuni kabir dan perutnya besar. Apa itu? Nyamai surat Al-Fil, beda jauh. Bahasanya beda jauh, apalagi maknanya, wah tidak ada apa-apanya. Kayak ini. Jadi pernah ada yang coba gagal. Jadi menyamai surat Allah itu pernah ada yang coba tapi gagal. Jadi di sini maksudnya ini, kita lanjutkan dulu. Maksudnya itu berarti kita selesaikan dulu. Wada'u syuhada'akum. Silakan mengajak kalian pada teman-teman kalian atau berhala-berhala kalian. Saksi maksud di sini adalah berhala, syuhada ini. Ini. Min dunillah dari selain Allah. Silakan ajak semua orang. Ilmuwan, peneliti, ini apa? Teknokrat, ini semua silakan ajak. Orang pintar, orang berilmu, orang botak, ini orang botak itu biasanya pintar. Silakan ajak semua. Silakan diajak untuk membuat ayat Quran, surat ya, membandingi ataupun menyaingi surat Al-Quran. In kuntum shodiqin, jika kalian merasa benar. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi Allah mengharuskan kita mengimani kitabnya Allah atau firman Allah Al-Quran ini. Konsekuensinya mengimani, mau mempelajari, mau memahami, mau mengamalkan, membelanya, mentaatinya, mengerjakannya sampai mati ingat karena Allah. Tapi kalau kamu tidak mau, apa masalahnya? Ditanya Allah. Tidak percaya, masih ragu. Lain. Kalau tidak percaya, masih ragu, silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan. Lain. Dibuktikan. Jadi maksudnya dibuktikan itu di sini yang membuat apa perbandingan ini atau kalian bantah gitu. Kalian bantah. Misalnya kalau Allah membuat pernyataan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri pasti akan merasakan mati. Nah, kalau kalian tidak percaya kalimat Allah itu, silakan dibantah. Wah, tidak. Mati itu kan karena orang ini apa kecelakaan, maka kalau dijaga tidak kecelakaan karena sakitnya itu ya penyebabnya kematian itu kita jaga, jangan sakit, jangan kecelakaan, jangan jatuh, ini apa jangan nyemplung ke air, lain jangan ini minum racun, jangan bunuh diri, ini silakan, lain. Tapi tetap saja walaupun itu semua kita jaga, mati itu pasti datang. Innamal mautu tafirunahu, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian akan mendatangi kalian. Nah, jadi mati itu akan mendatangi kalian. Walaupun fi burujin musyayyada, walaupun kalian berada dalam bangunan yang dikuatkan, yang dikunci semua, pagarnya dikunci, rumahnya dikunci, pakai teralis, pakai gembok, pakai apa, kamarnya dikunci, lubang angin dikunci, semua dikunci, rapat-rapat mati, tidak bisa bernafas. Silakan ajak semua orang kalau kalian tetap merasa benar. Tapi fa in lam taf'alu, fa in maka jika lam tidak taf'alu mengerjakan kalian, walam taf'alu dan tidak akan mengerjakan kalian, maksudnya kalau kalian itu mikir terus tidak akan mungkin, tidak akan bisa ini atau gagal, fattaqun nar, maka takutlah kalian dengan neraka. Allati yang waquduha, bahan bakarnya neraka itu annas wal hijarah, manusia dan batu. Jadi neraka itu ya ini apa bahan makannya itu manusia dan batu. Jadi dimasukkan manusia itu bukan malah padam dingin, tapi malah tambah jadi. Uiddat lil kafirin, disiapkan apa neraka lil kafir untuk orang kafir. Jadi maksudnya orang yang tidak mempercayai, tidak mengimani, tidak meyakini Al-Quran, Allah mengecapnya orang kafir, dicap oleh Allah orang yang kafir. Kalau kamu ini apa masih ragu, silakan buktikan. Tapi kalau sudah dibuktikan ini kamu tidak berhasil, Allah masih beri kesempatan, sudah nyerah saja kamu, takut saja dengan neraka. Sebab ini kamu kalau ini apa tidak nyerah, ini tidak bisa membuktikan, tidak bisa membantah ayat-ayatnya Allah, ini tapi tetap saja mau kufur, tetap saja tidak mau imani, berarti kamu dicap kafir oleh Allah, ini apa akan diancam neraka. Yang mana bahan bakar nerakanya manusia dan batu. Jadi artinya
apa? Quran ini wajib kita imani, wajib kita pelajari, kita kaji, kita fahami, wajib kita jadikan hidayah, petunjuk dalam menjalani kehidupan kita, khususnya dalam hal beribadah kepada Allah. Sebab kalau tidak, Allah mengecap kita. Jadi kasarnya Allah itu ya ngontani kita. Sudahlah kalian tidak akan mampu menandingi ayat Allah, apalagi membantah ayat Allah. Maka iman saja. Sebab kalau kamu tidak mau iman, ini berarti kamu itu kufur. Allah sudah menyiapkan neraka untuk kamu. Kamu harus takut dengan neraka. Dan kalau kamu tetap kufur, kamu harus takut neraka, kamu akan diancam masuk neraka. Jadi seperti itu. Wabasyiril ladzina amanu, dan Allah memberi kabar gembira pada orang iman, wa amilus sholihat, dan beramal solih. Iman hatinya, solih itu amalnya. Amal baru dikatakan solih kalau sesuai dengan petunjuk Allah Rasul. Mungkin bisa juga orang mengambil pengertian solih juga, tapi solih menurut si A, solih menurut si B, solih menurut golongan si A, solih menurut golongan si B, lain. Apa golongan itu bisa memberi pahala? Bisa. Apakah si A, si B, si C itu bisa memberi pahala? Tidak. Maka soleh kita itu harus sesuai dengan aturannya Allah Rasul. Ini agama Islam yang dasarnya Quran hadis, baru itu soleh. Jadi soleh itu maksudnya itu amal yang soleh, amal yang baik, amal yang benar sesuai Quran hadis. Dan ini bukan sesuai ini adat istiadat setempat, bukan. Sesuai dengan kesepakatan apa, tidak. Sesuai dengan Al-Quran hadis. Allah menjanjikan pada orang yang beriman, hatinya dan amalnya soleh, yaitu anna lahum jannah, sesungguhnya bagi mereka surga, tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya dari surga, al-anharu, beberapa sungai. Nah, dalam surat Muhammad dijelaskan sungai itu di surga itu ada sungai. Ini apa? Di ayat 15, masalul jannatul lati uidal muttaqun, gambaran surga yang disediakan bagi orang takwa itu, fiha, dalam surga itu anharun sungai, mimain, dari air, wa asin, selain asin, air tawar berarti. Wa anhar min laban, dan sungai dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya. Susu tidak asam terus atau busuk atau apa ya, tetap rasa susu ya, segar itu. Wa anharum min khamrin, dan sungai dari arak, lazzatil syaribin, yang lezat nikmat bagi orang yang minumnya. Kemudian anharum min asal, sungai dari madu musaffa, yang dibersihkan, madu yang sudah dibersihkan. Nah ini, jadi ternyata termasuk arak itu Allah siapkan nanti di surga, boleh. Tapi dijelaskan dalam hadis, jadi memabukkan tidak ada. Manfaat arak itu yang mungkin membuat segar, semangat ya, vitalitas dan sebagainya ya, tapi mabuknya tidak ada. Maka dia mengatakan siapa yang minum arak di dunia ini, maka nanti di akhirat dia tidak minum arak lagi. Maksudnya bukan dia masuk surga terus dia tidak boleh minum arak, bukan. Maksudnya dia tidak bisa masuk surga. Maka hati-hati. Orang yang masih mengekalkan minum khamar selama masih hidup ini, yang memabukkan, termasuk narkoba itu yang memabukkan, apapun bentuk jenisnya, atau minuman, pil dan sebagainya, ekstrak dan sebagainya, bubuk dan sebagainya, kalau itu memabukkan, itu maka di akhirat sana dia tidak masuk surga, diharamkan minum arak. Ini maksudnya tidak masuk surga. Maka kita hati-hati, tidak usah merasa kepingin menikmati apa kesenangan yang sesaat seperti itu, tapi kehilangan surga gara-gara melanggar larangan yang seperti itu. Kullama ruziku, ketika itu mereka diberi rezeki, minha, darinya surga, min samaratin, dari buah-buahan. Rizqan, jadi rezeki. Jadi di surga juga mereka diberi buah-buahan. Lalu berkata mereka, hazal lazi ruzikna, ini adalah yang Allah beri rezeki pada kami, mingkul, dari sebelumnya waktu di dunia. Maksudnya, jadi sebagian buah di surga itu ada yang dia ingat, oh ini buah yang di dunia itu, ini pisang, ini pisang, oh ini kates ini ya, ini mangga ini. Nah, ada yang sama gitu. Ini. Waktu bihi mutasyabihan, diberi mereka dengannya buah tadi mutasyabihan, serupa. Jadi, oh ini kayak pisang, ini memang pisang ini, tapi ini rasanya beda, besarnya beda, nikmatnya beda, manfaatnya juga beda. Sama-sama buahnya, tapi ini apa? Buah di surga itu ya tidak bikin mencret, ya kan, membuat nikmat saja,
tidak ada efek sampingnya. Mungkin adanya efek depan ya, samping tidak ada. Walahum, dan bagi mereka fiha dalam surga azwajun, istri-istri mutahharun yang disucikan. Nah, istri-istri di sini jadi ada istri asli bawaan dari dunia lain. Itu istrinya waktu di dunia dia iman, istrinya iman sehingga sama-sama masuk surga jadi ratunya bidadari. Nah, yang tidak punya istri di sana diberi istri. Yang sudah dunia punya istri pun di sana nanti beristri berupa bidadari. Setiap Allah menciptakan seorang laki-laki dunia ini, Allah menciptakan 2 orang perempuan bidadari, 2 bidadari. Nah, karena dia tidak masuk surga, tidak seorang laki-laki masuk surga, maka dia diwarisi oleh laki-laki yang masuk surga. Maka ahli laki-laki yang masuk surga itu mewarisi bidadari dari untuk persiapan untuk laki-laki yang dilahirkan ternyata mereka kafir itu, maka paling sedikit istri orang iman di surga itu adalah 72 bidadari. Paling sedikit. Kalau ditambah istrinya waktu dunia 1, ya sudah ditambah 1 lagi, 73. Jadilah ya 73. Nah, diceritakan di surga Firdaus itu bidadarinya dia mendapat jatah 12.500. Nah, tidak seperti dunia ya, tidak usah mikirkan waduh apa ndak capek, apa ndak pusing. Nah, salah itu, capek tidak ada karena di sana tidak ada kerja. Di sana itu badan kita diberi Allah sehat kuat, tidak ada bahaya, tidak ada hal yang membuat kita ini jadi lemah, sakit dan sebagainya. Kemudian apa yang buat kita pusing, repot membiayai, menghidup, tidak perlu. Semua makan sudah ada, tempat sudah ada, tidak perlu nyewa, tidak perlu kasih uang jajan, tidak perlu ini perawatan, tidak perlu apa, sudah semua Allah siapkan. Jadi tinggal menikmati saja. Dan istri-istri di surga itu mutahharun, disucikan. Disucikan itu ya tidak haid, tidak men, tidak ini nipas, ini bahkan tidak berludah ya. Apalagi pilek, batuk ini kan, berdahak gitu kan. Tidak sakit, bisul, panu, jerawat tidak ada. Apalagi penyakit yang parah di surga, kena kanker, kena ini apa, kena penyakit ini apa, ini apa, kayak Olga itu, ini tidak ada. Itu di dunia adanya. Di surga tidak ada sakit, tidak ada, sehat terus, tidak ada sakit, muda terus, tidak ada tuanya. Ini wahum, dan mereka via dalam surga khalidun, kekal mereka. Pagi dulu. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu Allah ayat riba jika mengambil dia Allah masalah gambaran ma ba'udatan, apa-apa ba'udatan sebesar nyamuk, fama fauqa, dan maka apa-apa di atasnya nyamuk. Nah, ini. Jadi maksudnya Allah mengambil gambaran nyamuk itu, Allah menggambarkan dunia ini, dan ini tidak lebih di sisi Allah itu seperti separuh sayapnya nyamuk. Dan tidak ada lebih dari itu. Seandainya lebih dari sayapnya nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minum. Ini. Faman lazina amanu, maka ada pun orang iman, fa'alamun, maka mengetahui mereka annahu, sungguhnya gambaran itu hak mirabihim, hak benar dari Tuhan mereka. Wa amal lazina kafir, sedangkan orang kafir fayaqulu, maka berkata mereka, maza aradallahu bihadza masalah, apa maksud Allah dengan membuat gambaran ini? Yudilu, menyesatkan Allah dengan gambaran kasiran pada kebanyakan manusia, wa yahdi, dan beri hidayah Allah dengan gambaran kasiran pada kebanyakan. Wa mayudilu, dan tidak sesat dengan gambaran ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi orang iman dengan gambaran Allah buat itu, mereka faham, mereka mengerti apa maksudnya. Jadi maksudnya kalau Allah menggambarkan dunia ini seperti sayap nyamuk, itu dibandingkan dengan sayap nyamuk itu tidak, jangankan nyamuk, separuh sayap nyamuknya pun tidak. Berarti di sisi Allah bumi ini, dunia ini tidak berharga sama sekali. Memang setelah kita kaji bab surga neraka, itu surga itu setelah kakinya saja itu khairu minad dunia, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa isinya dunia. Bayangkan, berarti dunia seisi ini tidak ada apa-apanya, cuma untuk selapak kaki saja itu tidak cukup. Dunia seisi ini dijual gitu ya, semuanya dijual, masih kurang untuk beli setelapak kaki kaplingan di surga ini. Seandainya dunia ini ada harga di sisi Allah separuh sayap nyamuk ini, maka orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah. Berarti saking tidak berharganya dunia ini. Maka orang mengumpulkan apapun dunia ini, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka ini sama dengan mengumpulkan sampah saja, mengumpulkan kotoran saja. Nanti kotoran itu tidak berharga di akhirat, bahkan dibawa pun tidak bisa. Nah, orang kafir dengan gambaran Allah buat ini, dia tidak ngerti, tidak paham. Ini yang menganggap masa dunia ini sebegitu besar ini,
begitu berharganya ini kok tidak dihargai, sampah saja masih ada harganya katanya gitu. Nah, ini maksudnya bukan begitu. Memang dunia ini semua ada harganya, ada nilainya, bahkan semua dunia ini nikmat. Tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, nikmat tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini tidak ada artinya sama sekali kalau dia tidak mendapat hidayah dari Allah. Sebab tidak bisa masuk surga itu dengan bayar, beli. Tidak bisa selamat dari neraka dengan dibeli, dibayar seperti kemarin disebutkan. Innallazina kafaru law anna lahum ma fil jami'an. Orang kafir seandainya dia punya bumi sepenuh bumi semuanya, wa misra dan semisalnya, satu lagi yaftadi min azab yaumil qiyamah, untuk menebus sisa dari kiamat, la tuqbala yang tidak diterima. Jadi kalau seandainya mau dibeli keselamatan dari neraka masuk sama surga itu dengan harta dunia, dua dunia aja tidak bisa, apalagi satu dunia. Padahal satu dunia aja tidak mungkin dikuasai satu orang lain, apalagi dua dunia. Dunia yang mana ini? Maka ada yang dibuat oleh Allah sesat dengan gambar-gambar itu, ada yang oleh Allah dibuat jadi orang yang beriman. Nah, yang sesat adalah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar. Siapa orang fasik itu? Yaitu alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang telah merusak janjinya Allah dari setelah kuatnya. Nah, ini setelah dia Islam. Ini kita hidup ini ada janji dengan Allah ketika masuk Islam. Bahkan ada janji lebih awal lagi, yaitu ketika kita di alam ruh. Bukan di alam ruh, ketika kita di alam rahim saat mau melahirkan, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Yang menjawab, bala syahidina, ya, saya mengakui engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, maka dia akan lahir hidup dan sampai dia balik, tua atau di atas balik, sampai tua atau sampai usia di atas balik. Tapi yang dia tidak sanggup menyembah Allah, yang tidak sanggup, maka dia akan mati sebelum balik. Nah, maka orang yang hidup ini sampai usia balik, sampai dia tua, itu berarti dia sudah janji pada Allah. Nah, kalau ini bagaimana dia sudah janji, tapi bagaimana kalau mereka di dunia ini tidak melaksanakan janjinya itu? Nah, inilah orang-orang yang selama hidup ini tidak menetapi janjinya pada Allah, yaitu ibadah atau menyembah kepada Allah. Nah, itulah orang yang fasik, itu dia tidak menetapi, tidak melaksanakan janji kepada Allah untuk menyembah pada Allah. Kemudian orang fasik juga wa yaqta'u nama amrallahu bihi ayusol. Nah, ini memutus pada apa yang Allah perintah untuk disambung. Yang salah satu yang disambung dalam Islam adalah menyambung keluarga, famili. Ini silaturahim. Nah, mereka memutus famili. Nah, orang yang memutus ini dalam hadis Nabi dikatakan la yadkhul jannah, tidak bisa masuk surga. Bukan masuk neraka lama, bukan. Maksudnya tidak bisa masuk surga ini adalah di neraka selama-lamanya. Tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga, dia di neraka selamanya. La yadkhul jannah al-qati, tidak bisa masuk surga al-qati, orang yang memutus. Yakni qati rahim, itu orang yang memutus hubungan keluarga. Wa yufsiduna fil ardi, orang yang berbuat kerusakan. Jadi orang fasik tadi ini yang merusak janji ibadah dengan Allah, ya dia pungkiri, ya, kemudian memutus hubungan keluarga, kemudian dia juga berbuat kerusakan di bumi. Artinya tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, ini dianggap berbuat kerusakan. Bukan hanya merusak itu adalah menebangi pohon, ya, tidak melaksanakan isi kitabnya Allah, tidak menjadikan Quran sebagai hidayahnya, itu dianggap berbuat kerusakan. Tidak sholat, ya, itu rusak, berbuat kerusakan. Menghalangi orang sholat, lebih-lebih lagi berbuat kerusakan. Ulaikahum, demikian itu mereka al-khosir, orang yang rugi, maksudnya masuk neraka. Di akhirat sana tidak ada golongan orang rugi. Ini dia cuma jadi orang rugi saja, tidak. Maksudnya orang yang rugi adalah dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian sampai kufur pada Allah? Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dulu mati, maksudnya tidak ada. Fa ahyakum, maka Allah hidupkan. Kok bisa-bisanya kalian kufur pada Allah padahal dulu kalian tidak ada? Allah yang hidupkan dari lahir, dari bayi, dari orok, dari sperma, kemudian jadi segumpal darah dan sebagainya. Itu Allah yang menciptakan itu. Dia ingat apa? Tidak sadar apa? Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian nanti. Ini ketika kita dicabut roh kita akan mati. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi. Hidupkan lagi di alam barzah, hidup lagi ini. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian kita akan kembali pada Allah nanti di hari kiamat, dibangkitkan, semua akan menghadap pada Allah. Nah, ini walaupun ini yang kita tahu ya cuma di kita ketika di alam rahim, ini alam barzah tidak tahu, alam kiamat tidak tahu, akhirat kita tidak tahu. Tapi yang jelas di alam rahim kita sudah bisa buktikan seperti
kajian kita sebelumnya, bahwa di alam rahim pun Allah yang maha kuasa, Allah yang menentukan dibuat laki, perempuan, besar, kecil, pintar, jelek, bagus, cantik, ganteng atau sebagainya, Allah yang membuatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang kuasa. Begitu juga di alam-alam berikutnya. Huwa dia Allah al-azizan khalaqalakum, yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, apa-apa di bumi semuanya. Jadi di bumi ini semuanya itu Allah ciptakan untuk kita. Adapun kita tidak bisa menikmati atau tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa menggunakan apa-apa yang Allah ciptakan di bumi ini, itu karena keterbatasan pengetahuan kita. Tapi di semakin perjalanan waktu itu kita lihat sendiri, dulu orang tidak pakai apa, sekarang sudah dimanfaatkan. Dulu pohon ini tidak dimanfaatkan, ke sana dimanfaatkan. Dulu air ini tidak dimanfaatkan, ke sana dimanfaatkan. Dulu air hanya sekedar untuk minum atau mandi, sekarang dimanfaatkan untuk ini. Dulu udara, dulu panas matahari hanya sekedar untuk jemur pakaian, jemur ikan asin, sekarang dimanfaatkan untuk ini, macam-macam. Ini namanya sebetulnya matahari ciptakan untuk manfaat kita, air ciptakan untuk manfaat untuk kita, bumi yang tadi hanya sekedar untuk cocok tanam sekarang bisa dimanfaatkan segala macam usaha dan sebagainya. Ini berarti memang semua yang ada di bumi Allah ciptakan, termasuk hewan, macam-macam hewan tidak ada yang tahu jenisnya. Satu spesies saja itu macam-macam, sudah spesiesnya itu beribu-ribu nih. Satu spesies misalnya cacing saja, cacing itu macam-macam sudah spesies cacingnya itu. Ini apalagi yang lainnya. Jadi semua ada manfaatnya, makhluk yang di tanah, makhluk yang di air, makhluk yang semua ada manfaatnya. Ada yang manfaat dimakan, ada yang manfaat dilihat, ada yang manfaat untuk mengurai sampah, ada manfaatnya untuk perputaran kehidupan, istilahnya saling makan, rantai makanan sebagainya, untuk keseimbangan alam dan sebagainya. Semua itu ada manfaatnya sebenarnya. Daun saja kita tidak tahu ini yang mensterilkan udara kita, itu ada daun-daun pohon-pohon itu ya. Jadi semua ada manfaatnya, akar ada manfaatnya, semua ada manfaatnya. Yang menurut kita tidak manfaat dulu ya, sampah menurut kita tidak manfaat, ternyata sampah ada manfaatnya. Bahkan kotoran manusia, kotoran hewan itu menurut kita, kotor sekali, dibuang ke sampah, ternyata itu pun ada manfaatnya. Ini berarti semua yang Allah ciptakan terbukti bahwa semua yang Allah ciptakan itu memang ada manfaatnya untuk kita. Summa kemudian istawa, sengaja di Allah ila sama, pada langit. Fasawwahu, maka menyempurnakan Allah pada langit sab'a samawat, menjadi 7 lapis. Jadi langit dibuat Allah 7 lapis. Harus percaya? Ya harus percaya. Jadi langit 7 lapis harus percaya. Dan tidak boleh kita dan ini langit pertama itu aja kita belum pernah sana, tapi karena ini sumbernya dari Allah, maka Allah sebut 7 lapis, ya kita harus percaya 7 tingkat. Jadi lapisnya tidak seperti kue numpuk, itu tidak ada jaraknya, karena ini langit itu ada makhluknya yang di sana, yaitu malaikat. Diceritakan dalam hadis, malaikat di langit pertama itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah seluruh manusia yang pernah ada sampai kiamat. Di langit kedua lebih banyak lagi, di langit ketiganya lebih banyak lagi, di langit selanjutnya keempat sampai itu lebih banyak lagi. Dan di sana, kalau di bumi ada Baitullah, di Mekah itu ya Ka'bah, tempat manusia ibadah, sedangkan di langit itu ada Baitul Ma'mur. Sehari kata Nabi 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi. Setiap hari 70.000 masuk, tidak keluar lagi. Dari semenjak diciptakan Baitul Ma'mur, sejak diciptakan malaikat. Masuk 70.000, tidak keluar lagi. Masuk tiap hari 70.000, tidak keluar lagi. Mereka yang masuk itu sudah konsentrasi ibadah saja, tidak dibebankan tugas-tugas mencatat amalan seperti memberi rezeki segala dan tugas-tugas lainnya, tidak ada. Hanya ibadah menyembah Allah. Maka wajar kalau seandainya manusia tidak menyembah Allah, Allah tidak batal jadi Tuhan, Allah tidak rugi, Allah tidak turun derajat, tidak, Allah tetap Tuhan. Yang nyembahnya lebih banyak. Manusia ini jumlahnya sedikit, malaikat jumlahnya lebih banyak, ibadahnya terus. Manusia ini ibadahnya sedikit, banyaklah ngantuknya, banyaklah tidurnya, banyak istirahatnya, banyaklah kerjaan lain, olahraga, nonton, lainnya tidur-tiduran, ngobrol, makan-makan, lainnya selfie, lainnya main HP, wah banyaklah urusan lain. Lainnya kalau malaikat tidak ada main-main seperti itu, semuanya cuma ibadah tok, tidak ada kerjaan lain. Bahwa dan di Allah bikul syai, dengan segala sesuatu, alim, maha mengetahui. Allah semua tahu. Kita kadang-kadang bikin anak, kita tidak tahu anak kita ini masalahnya apa, sudah tahu, tidak tahu. Tapi Allah semua ciptaannya Allah tahu di mana, tahu lagi apa gunanya, tahu kapan matinya, kapan hidup, kapan, semuanya Allah tahu. Bahkan saking tahunya Allah itu hal yang menurut kita sepele, tidak ada artinya. Daun saja tidak ada yang jatuh kecuali sudah dicatat, sudah ada catatannya bahwa daun itu akan jatuh di mana, kapan, dan sebagainya.
Dan ini ilmunya Allah luar biasa. Kalau kita tidak sanggup, ini yang kita anggap sudah mengingat yang penting-penting itu saja masih lupa kita. Apalagi kalau semua hal harus kita ingat, tambah pusing lagi. Akhirnya lupa semua lagi. Ini artinya otak kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, semua terbatas. Sedangkan Allah Maha segala-galanya. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada kata kurang berkenan atau yang kurang paham atau ingin mengerti, silakan saja nanti ditanyakan. Ada masukan-masukan ya, kami akan sangat senang hati sekali untuk menerimanya. Atas perhatiannya kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.